Terima kasih kami ucapkan kepada Mr. Juan Kangrawan dan juga Mr. Stephen Koh selaku pembicara dan juga Mbak Dita Amalia selaku moderator yang telah memandu diskusi panel kita yang menarik ini terkait data driven in pandemic handling. Kita memasuki acara selanjutnya. Pada sesi ini akan ada sesi webinar, di mana pada sesi ini kita akan membahas mengenai digital transformation in financial services, dan akan dimoderatori oleh salah satu pakar di bidang data science, sekaligus Head of Data Science Indonesia. Kembali lagi disampaikan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, silahkan untuk mengakses link Slido yang telah diberikan pada kolom chat. Langsung saja tidak menunggu lama kepada Mas Alamsyah Kotohanza selaku moderator kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Laras for introduction untuk perkenalannya. Thank you so much. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alamsyah Kotohanza. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Data Science Weekend Concert kali ini dengan tema Digital Transformation in Financial Services. Bersama narasumber kita, pembicara kita yang sudah hadir di sini, Bapak Andi Taufan Garuda Putra. Halo, selamat pagi menjelang siang semua audiens yang hadir di sini. Halo Mas Alamsyah. Halo Mas Taufan. Selamat datang dan terima kasih ya sudah hadir di acara Data Science Weekend 2021 ini. Dengan senang hati. Data Science Weekend ini sekarang punya tema Rebalancing the Power. Acara ini diselenggarakan oleh Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Indonesia. Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru mengenai dunia data saat ini dan yang akan datang, untuk membuka wawasan kepada data dan tech talent mengenai tantangan yang akan dihadapi dan adaptasi yang harus dilakukan. Apalagi di masa sulit pandemi ini, dan bagaimana kita bisa melakukan rebalancing di masa pemulihan dengan menggunakan kekuatan pemanfaatan data. Terima kasih kepada Microsoft, Esri, Data Academy, Jabar Digital Service, dan IKRA yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga untuk media partner, Deep Tech dan Lokadata, dan community partner AI for Impact, Female Geek, JML, Our Ladies, Deep Tech, dan Data Science Center UI, serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini. Pertama-tama mungkin saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Taufan nih. Mas Taufan merupakan founder and CEO dari Amarta. Boleh cerita sedikit nih, Mas Taufan lagi sibuknya apa aja nih sebagai CEO nih? Sibuknya apa aja sebagai CEO? Banyak juga sih dibilang. Kalau ditanyanya kayak gitu. Terutama kalau ngomongin di masa-masa sekarang masih di pandemi dan secara bisnis bertahap kita mulai recover, karena kalau ngomongin pengusaha-pengusaha mikro yang didampingin sama kita di Amarta, tahun lalu tuh lumayan tough lah bisnis mereka, dan sekarang kita udah mulai kita istilahnya bounce back lah, kita kasih bounce back loan gitu buat mereka bisa recover. Ya kita mendampingi supaya ini kan kita kan Amarta ini kan marketplace juga, jadi siapa yang kalau ada yang macet pasti lendersnya lost trust lah sama kita. Nah itu benar-benar kita jagain lah portofolio quality-nya, mereka yang masuk, mereka yang udah jalanin bisnis supaya tetap bisa perform bisnisnya. Nah, day to day-nya ya dari melihat langsung kondisi di lapangan, lihat performance customer kita, sistem produk dev improvement. Kita juga partnership dengan banking, multi finance sebagai sumber pendanaan. Ya terus ngeberesin masalah-masalah yang kemarin sempat masih ada kredit macet. Nah ini restrukturisasinya juga berjalan terus. Ya tapi dengan tetap optimis lah ngeliat ke depan. Yang namanya kondisi kayak gini ya jangan lose hope gitu loh. Jadi kita ngomongin digital transformations, ngomongin masyarakat UMKM di pedesaan itu kan yang
yang paling terbelakang lah menurut gua, karena akses infrastruktur masih terbatas, internet juga belum merata, transaksi masih cash. Nah, tapi harusnya ini jadi opportunity kita buat accelerate digital transformation sih buat di pedesaan juga. Dan ya ini ya kalau ditanya sibuknya gimana mentransformasi ekonomi desa supaya fully digital lah. Wah, bagus. Ya. Positif sekali, Mas. Alhamdulillah. Oke, Mas Taufan, mungkin bisa mungkin untuk penjelasannya bisa lebih detail lagi kali ya. Mas Taufan ini kayak akan ada paparan dari Mas Taufan untuk lebih detailnya mengenai apa yang tadi disebut ya, kesibukannya akhir-akhir ini dan tantangan apa yang lagi dihadapi sama Amarta dan opportunity apa yang lagi yang dipunyai sama Amarta sekarang ini gitu. Mungkin Mas Taufan bisa langsung pemaparannya, silakan. Oke. Thank you Alamsyah. Coba tunggu saya share screen ya. Udah pada bisa ngelihat screen-nya. Ini mungkin sedikit ini background aja buat diskusi kita di pagi hari ini. Nanti mungkin lebih banyaknya kita tanya jawab aja lah ya, dan explore lebih jauh konteksnya dengan diskusi kita mengenai data digital transformation. Nah, sedikit opening tentang Amarta. Kita di Amarta ini misinya mewujudkan kesejahteraan merata terutama buat masyarakat piramida bawah. Tantangannya nggak gampang, entry barriers-nya juga untuk masuk ke sektor ini juga nggak gampang karena ngomongin prosperity itu long road to prosperity lah, dan we are dedicated to this missions gitu in Amarta, terutama dengan memberikan akses permodalan. Dan kalau ditanya segmen kita, emang segmen kita mendampingin ibu-ibu supaya bisa elevate keluarganya juga. Nah, kita di Amarta sambil pembukaan ada video singkat dulu, monggo ditonton teman-teman semua. Oke, nah kita di Amarta ini kalau ngomongin total penduduk Indonesia kan dari 260 juta gitu ya, majority masih di bottom of the pyramid, dengan penghasilannya ya itu bisa dibilang di bawah 50.000 per hari lah penghasilannya. Dan menurut kita dengan kita memberikan akses modal, we can help them to increase their income, dan harapannya ke depan bisa lebih sejahtera dengan nggak cuma dari modal tapi produk-produk lain yang bisa membantu membangun kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Nah, kalau ngomongin ada siapa aja sih yang bermain di fintech, kalau kan semua di sini udah familiar dengan fintech, semua familiar dengan Bank BRI, semua mungkin nah Amarta tuh ada di mana gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin peer-to-peer lending, kebanyakan peer-to-peer lending itu kan yang dilayanin tuh yang mengajukan pinjaman lewat e-commerce, atau mereka yang industri kreatif butuh modal 500 juta atau sampai dengan 1 M buat cash flow bisnisnya.
Kalau misalnya ngomongin bank, kayak Bank BRI, Bank Mandiri Mikro, itu mereka ngedampingin masyarakat, pengusaha-pengusaha mikro UMKM, tapi biasanya tiket size-nya tuh 50 juta, 100 jutaan ke atas lah. Mungkin lebih ideal buat mereka tuh 500 juta average-nya. Nah, kalau Amarta sendiri, kita fokus buat pengusaha-pengusaha mikro dengan modal di bawah 10 juta. Jadi average tiket size kita sekarang 4 juta, 5 juta, dan usaha-usaha yang dan mereka tinggal di pedesaan. Usahanya seperti apa sih yang mereka ngajuin pinjaman? Kalau dilihat di gambar ya kerajinan gini, usaha industri rumah tangga, bikin anyaman-anyaman, produk dari anyaman, bikin box kayak gini, atau jualan nasi uduk lah, jualan warteg, jualan warung sembako. Karena dengan modal yang tadinya warung sembakonya cuma jualan keripik, cuma jualan makanan-makanan kecil, kita kasihin modal 5 juta, asetnya jadi berlebih lah, jadi lebih banyak. Jadi mereka bisa jual lebih bervariasi, di jualan ikan, jualan sayur. Dengan begitu kan perputarannya jauh lebih menarik gitu loh, cash flow usahanya mereka. Nah, mereka mengajukan pinjaman dalam bentuk kelompok, pinjamannya mulai dari tanpa jaminan, mulai dari tadi 4 juta rupiah, 3,5 juta, masuk ke marketplace-nya kita, marketplace Amarta peer-to-peer lending. Di situ kita sambungkan dengan lenders. Nah, lenders bisa memilih siapa yang mau mereka danain, sesuai dengan risk appetite-nya lenders lah. Jadi kalau lenders tertarik sama sektor pertanian, ada pilihannya, mau sektor, ada yang nelayan, kita ngedampingin kayak di Sulawesi Selatan yang daerah Goa gitu, itu kan banyak nelayan, itu nelayan kita dampingin juga. Atau yang memang mau pedagang lah, pedagang yang lebih secara cash flow tuh lebih aman lah. Nah, nanti ada credit scoring-nya, tinggal mereka pilih lah sesuai dengan risk appetite-nya. Makin tinggi resikonya, makin tinggi return-nya, makin rendah resikonya, makin rendah return-nya kompetitif lah. Kalau return-nya kita mereka ngedanain tuh bisa dapat sampai 12-15% flat per tahun. Jadi lumayan menarik buat mereka yang udah punya portofolio investasi atau pendanaan di reksadana, udah beli ORI kan berapa sih, 7%, 7,5%. Nah, sekarang mau saya diversify deh, sebagian ada di ORI, terus sebagian peer-to-peer lending supaya dapat return lebih tinggi. Nah, alternatifnya seperti ini, bisa masuk lewat peer-to-peer lending di Amarta. Amarta kita udah ngelayanin lebih dari 600.000 perempuan pengusaha mikro, 3 triliun lebih udah kita salurkan seluruh Indonesia, dan ada 100.000 lebih lenders terutama dari millennials yang ikut mendanain langsung ke sektor real pengusaha-pengusaha mikro di pedesaan. Nah, jadi kalau di kita tuh platformnya, karena yang kita layanin itu mereka underserved, masih di rurals gitu ya. Jadi mereka mereka tuh limited access to connectivity, to internet, to digital services lah. Jadi kita masih perlu tim lapangan kita yang melakukan agent lah kita bilangnya. Mereka yang facilitate all the assessment, credit assessment, kemudian scoringnya kayak buat input scoringnya, baru sampai pendampingannya lah. Dan tapi kalau dari sisi lender semua udah fully digital lah. Jadi masuk ke website kita, nanti kita bikinin virtual account, jadi tinggal transfer ke account mandirinya atau BCA-nya yang ada di Amarta, nanti langsung top up, langsung bisa ngedanain. Dan yang menarik di Amarta ini kan predictive return, karena udah minjem 4 juta, return per tahunnya nanti bakal dapat sampai dengan 250.000 misalnya, atau 300.000. Nah, itu nanti tinggal pengembaliannya aja tiap minggu, pokok sama imbal hasilnya. Bisa dimonitor semua di portfolio kita. Nah, yang menarik tadi konteksnya gitu ya, kalau diskusi hari ini kita ngomongin why we need to digitize micro and underserved segments, karena through technology we can opening up
many more opportunities lah buat mereka, dan ngomongin meningkatkan kesejahteraan tuh jauh lebih visible gitu, dan visible-nya itu reachable di depan mata buat bisa diraih. Jadi kalau dulu ngomongin tuh ya udah ngasih modal naikin income, tapi opportunity-nya itu buat ngomongin meningkatkan kesejahteraan tuh banyak gitu. Kita dari ngasih modal buat naikin income, terus gimana bisa connecting them dengan goods groceries products yang affordable karena sudah ada e-commerce sekarang. Jadi gimana biaya hidup di daerah-daerah tuh bisa turun lebih signifikan karena cost of living, karena geographical cost, logistic cost tuh bisa turun. Sampai gimana mereka bisa nabung, opportunity buat mereka nabung tuh terbuka lebar. Kalau sampai sekarang itu kan tantangannya di desa tuh mau nabung harus datang ke bank, terus duitnya nggak seberapa, penghasilan dari dagang paling 200-300 ribu sehari, terus belum lagi harus diputerin buat beli modal lagi. Jadi nilainya itu nggak banyak gitu yang ditabung. Padahal we want to give them opportunity, platform, tempat yang bisa mereka juga punya kesempatan yang sama gitu kalau buat menabung atau mengumpulkan pendapatannya supaya achieve their financial goals gitu. Kalau orang-orang di pedesaan gini tuh goalsnya itu 3, gimana satu anaknya bisa pendidikan dapat yang terbaik, kemudian bisa renovasi rumah, bisa umroh. Nah menurut kita kalau mau umroh tuh perlu ngumpulin duit up to 20 million lah, 20 juta rupiah. Nah itu bisa di planning gitu kan, dalam 3-5 tahun mulai nabungnya berapa per hari, per minggu, per bulan, itu bisa kekumpul gitu. Dan even buat mereka yang di underserved gitu, bisa ada kesempatan untuk itu gitu. Sampai akhirnya kalau mereka udah naik di atas garis kemiskinan, gimana caranya supaya mereka bisa protect their wealth. Jadi kalau ada bencana seperti kayak pandemi ini tuh nggak ada yang bisa predik, tapi kalau pada saat punya cushion gitu, punya protection kan, jadi nggak harus mulai lagi dari nol gitu memulai bisnisnya. Nah proteksi sampai bisa giving back to community, supporting sesama entrepreneur di pedesaan, itu aspirasi kita ke depan dengan Amarta. Nah mungkin ini dulu kali ya diskusi saya tentang buat opening our discussion today. Saya close dulu, stop share, and happy to have discussions lah. Gitu. Gimana Mas Alamsyah? Thank you. Yeah. Thank you Mas Taufan. Menarik sekali pemaparannya. Ya, jujur aja kalau dari saya sendiri, saya masih baru belum gabung nih sama Amarta nih. Mungkin after this kali ya, Mas Taufan ya. Karena kan ya ideas-nya tuh bagus ya, gimana kita bisa menaikkan ingin mensejahterakan masyarakat gitu di pedesaan, di daerah gitu ya. Dan di mana tantangannya adalah ya ada masalah digital literasi ini di daerah gitu kan. Nah, untuk masalah itu pengen tahu nih, kan kan kebanyakan kalau di daerah itu kan pasti masih yang tradisional ya, yang tadi juga Mas Taufan bilang, banyak yang cash, masih banyak yang offline gitu kan. Terus apa sih yang jadi tantangan gitu loh dalam membawa transformasi digital ini ke di traditional microfinance itu? Yang pasti yang di depan mata tuh ada 2. Yang pertama pemerataan internet buat seluruh pedesaan gitu ya, seluruh geografis di Indonesia. Ngomongin kayak gitu, ya misalnya kita kota besar Sulawesi Selatan Makassar, tapi 2 jam atau 1 jam di pinggiran Makassar aja internetnya itu ada yang masih nggak stabil gitu. Itu internet. Jadi 1 jam dari kota besar tuh pinggir-pinggiran tuh masih ada yang susah lah jaringan internetnya. Kemudian yang kedua tuh ya smartphone.
smartphone apakah sekarang udah lebih affordable? Iya, lebih affordable. Kita bisa dapat smartphone 1,5 juta, 2 juta rupiah. Apakah itu kepake gitu ya? Nah, ini yang buat orang-orang di desa, ini yang jadi tantangannya sih. Jadi karena aktivitas ekonominya semuanya masih fisikal. Kalau dagang di pasar, kalau jualan di warung-warung itu kan juga ya udah catat aja semua, masih bisa dicatat kasbon, kalau ngutang catat di buku, perlu apa enggak nyatat di ada yang bayar cash gitu, perlu dicatat dibikin accountingnya juga perlu nggak perlu gitu kan, karena mereka juga nggak ngajuin ke bank. Nah, ya hal kayak gitu tuh gimana kita bisa buat, yang menurut saya sih ini kesempatannya buat anak-anak muda Indonesia ya, buat kita turun tangan masuk ke melihat lebih dekat ekonomi di desa dan gimana kita bisa upgrading their habitsnya lah, kebiasaan sehari-harinya. Dengan smartphone bisa jadi lebih ini, bisa ngecek tabungannya lah, bisa, kalau sekarang tuh kan petani mungkin bisa lihat jual langsung ke kota-kota besar, atau ada produk-produk kasbon sekarang, jadi kalau utang bisa dicatat di handphone, terus nanti bisa kasih reminder lah. Hal-hal kayak gitu tuh opportunity banyak gitu, dan ya tinggal kita cari aja produk yang benar-benar bisa fit dan bisa make a phenomenal impact gitu. Iya, tadi seperti juga disebut bahwa mereka kan nggak terlalu ini sama smartphone ya, nggak terlalu familiar dengan smartphone. Berarti ada tim lapangan tuh ya Mas ya, yang ke daerah yang mungkin juga ngelakuin melakukan kasih contoh gitu kali ya. Ini loh kalau pakai satu smartphone gini, atau gimana Mas? Ada yang kayak gitu? Jadi kalau ngomongin Amarta sendiri, kita pertama memang mau ngajuin modal. Mau ngajuin modal itu kalau ngomongin sektor mikro ini beda ya sama pinjam consumer loan buat orang-orang di perkotaan. Kalau orang-orang di perkotaan semua udah punya handphone, terus pengajuan cari modal lebih gampang lah. Ada aplikasi, tinggal download aplikasinya, ngajuin modal, duit ditransfer, udah punya rekening bank. Nah, yang di ekonomi-ekonomi yang masih physical transactions ini, pilihan ngajuin pinjamannya itu ke rentenir. Atau bilangnya bank keliling, jadi bank tanpa berbadan hukum, cuma bunganya kan rate-nya mahal gitu, kesian gitu. Rate-nya tuh bisa sampai 1% sehari, 1,5% per hari, ya karena memang dianya juga ngurusin naik motor keliling-keliling datangin satu warung. Nah, kalau Amarta ini kan kita bisa dapat rate yang menurut kita jauh lebih affordable, kompetitif gitu sama rate-nya BRI, dan bisa dikasih ke mereka gitu, ke sektor UMKM. Nah, untuk ke sana memang kita masih perlu tim lapangan. Jadi tim kita jadi fasilitatornya lah, atau agentnya buat connect, bridging mereka ke platform peer-to-peer lendingnya Amarta. Jadi di situ kita datengin, kita survei orangnya, oh ini orang ngajuin pinjaman, oke, benar, ada usahanya kan fisik, jadi kita cek lagi nih punya warung, tinggalnya di mana, itu kita cek dulu, baru scoringnya bisa diproses lebih cepat lah, scoringnya, karena udah ada standar, oh kalau pengajuan kayak gini, kalau size usahanya sebesar ini, dapat modalnya segini, nah itu, disitulah kalau dari Amarta, mengkombinasikan offline and online. Iya. Terus kalau kalau di pedesaan kan masih banyak yang tidak memiliki rekening bank, ya kan, dari pedesaan. Terus gimana tuh? Gimana Amarta bisa menjangkau mereka gitu? Kan mereka nggak ada rekening bank. Gimana kita
menyalurkan dananya gitu, atau mereka juga nge-report ke Amarta itu. Ya. Mana? Ini tantangan yang susah gampang sih. Jadi sebenarnya rekening bank mungkin ada yang udah dapat karena biasa kan kalau dari pemerintah kan ada bantuan langsung tunai. Jadi di sebagian segmen yang sesuai dengan target pemerintah mungkin dia dapat. Tapi itu duitnya rekening bank itu cuma dipakai buat menerima bantuan. Jadi itu rekeningnya pasif gitu loh. Jadi dia nggak nabung di situ, dia nggak hafal nomor rekeningnya. Lupa PIN. PIN-nya bahkan PIN-nya standar 1 2 3 4 5 6 gitu loh. Jadi itu apa, dan financial literacy-nya itu masih terbatas. Financial literacy-nya tadi PIN dikasih tahu. Ya kan saya ngobrol-ngobrol, udah pada punya rekening bank belum? Ada nih, ada rekening buat terima bantuan pemerintah. Terus nomor rekeningnya berapa? Dia malah bilang 1 2 3 4 5 6. Itu PIN kali, Bu. Iya, itu PIN-nya. Nomor rekeningnya dia nggak tahu kan. Nah, jadi, apa kalau dia dagang juga nggak terimanya tunai. Terus tadi saya sempat cerita sih, dagangnya cuma 200.000, misalnya penghasilan sehari 300.000, habis itu beli modal lagi, jadi yang bisa di-spare, yang bisa ditabung itu paling 50.000, udah bagus banget. Jadi kalau di kita malah kita kan kerja sama layanan perbankan, jadi Amarta saat ini we already expand beyond peer-to-peer lending lah. Jadi kita juga memberikan layanan akses nabung, jadi kita kerja sama bank, duitnya ditabungin di bank, itu tabungan yang mereka tabung itu nggak banyak, nabungnya 5.000 perak lah, ada yang 3.000 perak, 10.000, jadi angka-angka segitu. Nah, tapi yang kayak gitu tuh menurut kita tuh starting point-nya. Nah, sekarang mau udah tahu nih bisa nabung segini rutin, what's next gitu, rencana si customer kita mau apa, mau renovasi rumah, mau siapin biaya sekolah anak buat perguruan tinggi gitu. Itu yang menarik lah. Dan tadi ya, kalau tadi ditanya punya rekening di bank, ada yang nggak punya, ada yang nggak punya. Sama kayak smartphone juga. Smartphone penggunaannya tuh lebih pas buat anak-anaknya mereka gitu loh. Karena anak-anaknya main PUBG, main Mobile Legends, itu kepake tuh handphonenya, diaktif. Nah, kalau si ibunya tuh dagang lewat e-commerce gitu, atau dagang lewat sosial media, lewat IG juga belum terbuka seluas itu gitu. Networknya buat mereka jualan ada sih, cuma ya that's the challenge lah buat dan jadi opportunity juga buat mereka. Betul. Mungkin di sini startups yang mau expanding products-nya buat targeting bottom of the pyramid. Yes. Menarik ya. Jadi emang tantangannya memang banyak sekali ya, mulai dari kurangnya nggak banyak pakai smartphone, nggak banyak pakai tabungan gitu ya. Nah, sekarang dari sisi pelanggannya di pedesaan, Mas Taufan, di pedesaan kan dengan ada transformasi digital ini, apakah itu mempengaruhi behavior pelanggan di pedesaan? Pernah ada analisa itu nggak, Mas Taufan? Boleh sharing? Kita ada analisa smartphone penetrations. Kita ngambilnya itu 1 RT lah. Jadi 1 RT itu sekitar dari 30 sampai 50 kakak. Itu dari situ yang punya handphone hampir semua udah punya handphone. Tapi yang menarik itu di desa itu satu rumah bisa 1 handphone gitu. Jadi handphonenya handphone keluarga instead of handphone perorangan. Kalau kita kan orang tua kita punya handphone masing-masing, kita punya handphone sendiri-sendiri juga. Nah, kalau di desa 1 handphone 1 keluarga. Mungkin karena itu tadi, jadi handphonenya dipakai anaknya yang lebih aktif menggunakan handphonenya. Ibunya nggak terlalu aktif, bapaknya juga karena tadi dagangnya juga nggak terlalu nggak seaktif itu gitu. Jadi kalau kalau handphone yang mulai dipakai perorangan dan dipakai aktivitas bisnis sih, mungkin
di kita masih 20-30% lah. Jadi seperlimanya, sepertiganya lah yang paling tinggi kalau misalnya mereka yang menggunakan smartphone udah ada yang jualan lewat WhatsApp gitu kan, jualan lewat WhatsApp group, jualan lewat Facebook gitu. Oke. I see. Terima kasih Mas Tovan buat sharingnya. Jadi ini waktu kita nggak banyak lagi nih, Mas Tovan. Aku sorry banget. Mungkin ada satu pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari audiens. Boleh share teman-teman. Dari Anonymous. Sebagai lenders, apakah ada kepastian uang yang dipinjamkan pasti akan kembali? Oke. Amarta ini kan peer-to-peer lending dan kita bukan bank yang memberikan produk seperti deposito, jadi ada fixed income, uang pasti balik. Nah kita ya sama seperti alternatif pendanaan lainnya, ada resiko, kalau investasi ada resiko juga, kalau beli saham ada resiko sahamnya turun, kita rugi. Nah sama kayak di Amarta, mendanai juga ada resiko duitnya nggak kembali, jadi kalau yang pada minjem dipakai usahanya kayak masa pandemi gini, usahanya nggak smooth gitu kan, cash flow-nya turun, dia nggak bisa balikin, ada resiko seperti itu. Yang menarik ini kan justru gimana kita mendanai spreading the risk gitu loh. Jadi daripada dibanding mendanai 1 orang, coba ngedanain ke 10 orang, ngedanain ke 20 orang. Kalau peer-to-peer lending itu, jadi resiko untuk kehilangannya itu bisa diminimalisir sekecil mungkin gitu. Nanti di Amarta in the next few months lah kita bakal launch produk ya bisa mulai mendanai dari 100.000. Jadi kan fraction kecil 100.000 tapi danain 100 orang gitu kan. Nah, itu lebih low risk jadinya. Tapi lenders bakal bisa lihat profil dari ininya nggak? Dari fraction itu profilnya gimana atau? Bisa. Itu jadi kalau masuk ke website amarta.com atau download aplikasi kita, itu bisa pilih sendiri yang ngajuin pinjamannya orang mana, daerah mana, kita ada sampai di level desa mana gitu loh. Kalau di ngomongin Mojokerto desa mana yang ngajuinnya, kemudian dia pakai buat apa, dagang kah, atau pertanian, perikanan, atau jualan makanan. Ada semua profilnya. Terus ada pengajuannya berapa, proyeksi bagi hasilnya kita taruh juga di situ. Jadi tadi kita bilang kita bikin credit scoring ABCDE. Kalau A low risk, kalau E high risk. Nah, nanti misalnya udah punya duit, saya mau gedein di low risk. Tapi juga mau cari untung juga yang lebih gede lagi ya, bisa pilih ambil low risk juga beberapa mitra gitu misalnya. Yes, I see. Oke, siap Mas Tovan. Thank you so much for the sharing. Mungkin aku mau sedikit summary ya. Kalau jadi Amarta ini membantu warga pedesaan, warga teman-teman kita yang kurang beruntung dalam artian kayak kurang tahu informasi tentang adanya kemajuan teknologi, yang masih kurang dapat akses internet. Di sini Amarta membantu mereka untuk bisa bangun ekonomi pedesaannya juga jadi lebih baik lagi gitu kan. Dan di sini juga Amarta juga masih banyak tantangan ya, dari masalah internet juga, mungkin dari yang mendengarkan di sini yang dari provider mungkin bisa ya langsung ke daerah-daerah pelosok-pelosok untuk bisa ningkatin digital literacy di daerah. Dan memang tantangan untuk meningkatkan digital literacy di pedesaan yang memang kurang akses internetnya masih butuh perjuangan ya Mas ya. Masih harus ada bantuan juga. Jadi nggak cuma Amarta, mungkin dari teman-teman di sini juga yang pengen ingin bantu lagi ya pasti masih banyak yang bisa kita lakukan gitu. Terima kasih ya Mas Tovan atas sharing sessionnya pada siang hari ini. Sebelum kita selesai, kita mau sesi foto dulu, Mas Tovan. Oke. Saya mau panggil rekan saya, Nabil. Nabil, boleh
videonya biar kita foto bareng dengan Mas Tovan. Kapan lagi dengan CEO Amarta kan? Mas. Halo Mas Nabil. Kabar Mas Tovan? Alhamdulillah. Makin sukses, keren. Yang penting sehat-sehat dulu. Iya, betul. Oke, teman-teman panitia boleh difoto 1, 2. Oke, asumsikan itu sudah. Sekali lagi, gaya bebas katanya. 1, 2. Oke, thank you so much Mas Tovan. Sukses selalu. Tetap sehat selalu. Amarta juga sukses juga selalu. Thank you so much. Thank you, keren acaranya Data Science Weekend. Bikin lagi ke depannya yang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih Mas Tovan ngobrol-ngobrolnya hari ini. Untuk semuanya juga stay safe and healthy, stay social distancing but digitally connecting. Data Science Weekend 2021 tanggal 26 sampai 28 Maret 2021 diramaikan oleh lebih dari 30 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan policy. Jangan lupa follow Instagram DSW @datascienceweekends dan DSI @datascienceindo untuk mendapatkan info, tips, dan program-program lain di DSI. Hashtag Rebalancing the Power dan hashtag Sebar Semangat dari Rumah. Saya Alam Syakoto Hanza, undur diri. Terima kasih. Selamat siang.